Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ingin menjelaskan tentang materi kromatografi. Kami dari kelompok 5 Senin pagi. Saya Ali Gilmi Bahij. Saya Dinda Usul Khotimah. Saya Giovanni Reidu. Dan saya Regita Salum Cahyani. Di bab 1 ini yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang berdasarkan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Kromatografi digunakan untuk memisahkan substansi campuran menjadi komponen-komponennya. Misalnya, flavonoida dan isoflavonoida yang terdapat pada tahu, tempe, bubuk kedelai, dan tauco, serta Scoparia dulcis, Lindernea anagalis, dan Torrenia violacea yang memiliki banyak manfaat. Kemudian, kromatografi telah didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan yang digunakan untuk memisahkan campuran yang pada hakikatnya tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama adalah agar kita mampu mengisolasi pigmen klorofil. Yang kedua yaitu agar kita mampu melakukan pemisahan campuran menjadi komponennya dengan kromatografi lapis tipis. Yang terakhir di bab pertama ini adalah manfaat praktikum. Manfaat praktikumnya adalah mahasiswa diharapkan dapat mengetahui cara mengisolasi pigmen klorofil dan dapat memisahkan campuran menjadi komponennya dengan kromatografi lapis tipis. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang berdasarkan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen yang akan dipisahkan berada di antara dua fase, yaitu fase bergerak dan fase diam. Fase diam adalah fase yang akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak adalah fase yang akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal atau tidak bergerak, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu jenis kromatografi yang paling sering dilakukan untuk analisis dan pemisahan suatu komponen organik. Kromatografi lapis tipis pertama kali dikembangkan oleh Ismailov dan Schreiber pada tahun 1938. Kromatografi lapis tipis merupakan bentuk kromatografi planar, berbeda dengan kromatografi kolom yang mana fase diamnya diisikan atau dikemas di dalamnya. Pada kromatografi lapis tipis, fase diamnya berupa lapisan yang seragam atau uniform pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium, atau plat plastik. Prinsip kerja kromatografi lapis tipis adalah pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepeluaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Pemisahan ini menggunakan prinsip adsorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam, adsorben, dan fase gerak, eluen. Fase diam yang digunakan dalam bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Dalam kromatografi lapis tipis, fase diamnya adalah silika gel GF254, sedangkan fase geraknya adalah pelarut organik. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Ada beberapa keuntungan dalam kromatografi lapis tipis, seperti peralatannya sederhana, murah, waktu analisisnya cepat, dan daya pisah yang sangat baik menyebabkan metode ini tetap populer. Pada materi
Dari kromatografi digunakan pula suatu parameter untuk menggambarkan migrasi senyawa dalam kromatografi lapis tipis yang menyatakan posisi noda pada fase diam setelah dielusi yang dinamakan dengan faktor retardasi. Dan faktor retardasi ini dapat dihitung dengan rasio antara jarak yang ditempuh oleh analit dibagi oleh jarak yang ditempuh dari LW-nya. Dan faktor retardasi ini memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1. Dan nilai retardasi yang terbaik berada pada kisaran antara 0,2 sampai dengan 0,8 untuk deteksi UV dan 0,2 sampai 0,9 untuk deteksi visible. Kemudian dalam kromatografi ini yang akan diisolasi adalah klorofil dari suatu daun. Klorofil itu sendiri merupakan zat yang memberikan warna hijau pada tanaman. Klorofil berguna bagi tanaman untuk proses fotosintesis yang memungkinkan cahaya dapat diserap oleh tanaman. Dalam kromatografi juga melibatkan suatu proses yang dinamakan proses ekstrasi. Proses ekstrasi merupakan metode pemisahan zat yang didasarkan pada derajat kelarutan di dalam pelarut. Proses ekstrasi memiliki macam-macam jenisnya, yaitu yang pertama ada ekstraksi antara zat padat dengan zat cair dan ekstraksi antara zat cair dengan zat cair. Tahapan dari ekstraksi itu sendiri, yang pertama ada pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut dan pemisahan kedua fase cairnya. Masuk pada alat dan bahan. Pada alat itu terdapat pipet volume, corong pemisah, pipa kapiler, pipet tetes, corong gelas beker, kurs porselin timbangan, plat KLT, dan Erlenmeyer. Pada bahan itu ada sampel, kedua ada etanol 96%, natrium sulfat anhidrat, N-heksana, etil asetat, aqueous, dan terakhir kloroform. Prosedur praktikum. Pertama itu isolasi pigmen klorofil daun. Step pertama, haluskan daun dengan kurs porselin, lalu pindahkan hasil gerusan ke gelas beker, masukkan pelarut etanol 96%, lalu tunggu selama 1 jam. Gelas beker ditutup dengan kaca arloji untuk menghindari penguapan etanol. Setelah 1 jam, saring larutan tersebut menggunakan kertas saring dan corong gelas. Ekstrak filtrat dengan pelarut kloroform di dalam corong pisah. Kocok sampai terbentuk emulsi. Tambahkan aqueous pada lapisan kloroform. Bila belum terbentuk 2 lapisan, jika masih tidak terbentuk 2 lapisan, tambahkan natrium sulfat anhidrat. Pisahkan 2 fase yang diperoleh, ambil fase kloroform atau lapisan bawah. Analisis komponen hasil isolasi dengan KLT. Pertama, totalkan larutan zat hijau daun hasil isolasi di atas plat KLT yang telah disediakan. Penetolan dilakukan pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat KLT. Biarkan hingga kering, kemudian elusi dengan campuran pelarut N-heksana etil asetat. Setelah mencapai 0,5 cm dari batas atas, ambil platnya, keringkan, dan amati bercak-bercak yang nampak di bawah sinar tampak. Foto plat KLT sebagai bukti. Pada umumnya akan terlihat bercak-bercak berwarna seperti jingga atau karotenoid, hijau biru atau klorofil A, hijau atau klorofil B, dan kuning xanthophyll. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.